Selamat datang di Ruang Buku. Kali ini, Ruang Buku akan membahas kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang ditulis tahun 1370. Kitab ini disebut sebagai cikal bakal ilmu sosiologi, ekonomi, dan historiografi modern dan mendapat pengakuan ilmuwan dunia hingga saat ini sebagai karya monumental yang membahas teori-teori sosial humaniora dalam satu paket. Sementara Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami lahir di Tunis, Afrika Utara tahun 1332 dan wafat di Kairo, Mesir tahun 1406. Ibnu Khaldun juga dianggap sebagai bapak sosiologi oleh para sejarawan modern. Mari kita membahas bagian-bagian penting dari kitab ini. Pertama, tentang tujuan dan metode sejarah. Ibnu Khaldun mengkritik sejarawan sebelumnya yang hanya menyalin peristiwa tanpa analisis. Ia menekankan pentingnya kritik sumber dan kausalitas atau sebab akibat dalam memahami sejarah. Dan menurutnya, sejarah bukan hanya cerita, tetapi ilmu yang meneliti hukum sosial dan perubahan masyarakat. Berikutnya, tentang konsep asabiyah atau solidaritas sosial. Istilah asabiyah disebut sebagai ikatan sosial, solidaritas, dan loyalitas kelompok. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan asabiyah menjadi dasar berdirinya sebuah negara atau dinasti. Dan seiring waktu, asabiyah melemah karena kemewahan, lalu negara jatuh. Hal tersebut sudah menjadi pola dan siklus berulang. Kemudian, mengenai siklus dinasti dan negara, menurut Ibnu Khaldun, dinasti secara umum biasanya bertahan sekitar 3-4 generasi atau sekitar 120 tahun. Dan siklus sebuah peradaban atau dinasti melalui tahapan-tahapan berikut. Tahapan pertama, bangkit. Biasanya dipimpin kelompok dengan asabiyah kuat. Tahapan kedua, konsolidasi, sehingga negara menjadi stabil dan hukum ditegakkan. Tahapan ketiga, kemakmuran, ditandai dengan muncul karya-karya seni, berkembangnya ilmu, dan maraknya pembangunan. Tahapan keempat, kemewahan dan korupsi. Akibatnya, masyarakat secara luas jadi lemah. Tahapan kelima, kehancuran, dan akan digantikan oleh dinasti baru dengan asabiyah lebih kuat. Contoh nyata, dinasti Umayyah dari tahun 661 hingga tahun 750 bangkit, lahir dari kelompok Quraisy Muawiyah bin Abi Sufyan dengan asabiyah kuat, memanfaatkan solidaritas Arab. Konsolidasi berhasil menyatukan wilayah luas dari Spanyol sampai India, membangun birokrasi pemerintahan. Kemakmuran, kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, Basrah berkembang, ekonomi makmur, arsitektur dan ilmu mulai tumbuh. Kemewahan, elit Umayyah hidup mewah di istana, dan muncul jurang sosial Arab versus non-Arab atau mawali. Kehancuran, asabiyah melemah, banyak pemberontakan terutama dari non-Arab dan Syiah akhirnya runtuh, digantikan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dari tahun 750 hingga tahun 1258 bangkit, mengandalkan dukungan Persia dan Mawali yang kecewa pada Umayyah. Konsolidasi, memindahkan ibu kota ke Baghdad, membangun administrasi yang kuat. Kemakmuran, masa keemasan Islam sekitar abad 8 hingga 10 Masehi
Lahir ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan lain-lain. Perdagangan dan ilmu berkembang pesat. Kemewahan. Elit Abbasiyah hidup dalam kemewahan, muncul korupsi, tentara bayaran dari Turki berkuasa, kehancuran, disintegrasi wilayah, muncul dinasti kecil seperti Fatimiyah, Umayyah, Andalusia. Lalu Baghdad dihancurkan Mongol tahun 1258. Dinasti Utsmaniyah dari tahun 1299 hingga tahun 1924 bangkit, dimulai dari suku Turki kecil Osman I dengan Asabiyah kuat menaklukkan Bizantium. Konsolidasi puncak kejayaan di masa Sultan Mehmed II dengan penaklukan Konstantinopel tahun 1453 dan Sulaiman Al-Kanuni pada abad ke-16, kemakmuran, kekaisaran terluas, pusat perdagangan, arsitektur megah seperti Hagia Sophia dan Masjid Biru, hukum dan administrasi maju. Kemewahan, elit istana hidup berlebihan, korupsi merajalela, teknologi militer tertinggal dari Eropa, kehancuran, dijuluki Sick Man of Europe, perlahan melemah hingga resmi runtuh tahun 1924 ketika khalifah dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk terkait masyarakat dan peradaban. Ibnu Khaldun membedakan masyarakat Badui dengan masyarakat Hadhari. Badui, masyarakat nomaden di pedalaman, memiliki karakteristik sederhana, keras, punya solidaritas kuat. Sementara Hadhari atau masyarakat urban dan kota rata-rata lebih maju, makmur, tetapi cenderung lemah dan individualistis. Dan peradaban lahir ketika masyarakat Badui menaklukkan kota, lalu ikut jadi Hadhari, dan siklus selalu berulang. Selanjutnya, mengenai ekonomi dan pekerjaan, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kerja adalah sumber nilai dan kekayaan. Konsep ini mirip dengan teori nilai tenaga kerja dalam ekonomi modern. Beliau juga menyoroti pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi dan juga mengkritik pajak berlebihan karena akan melemahkan produksi dan menghancurkan ekonomi negara. Kemudian, mengenai ilmu pengetahuan dan budaya, Ibnu Khaldun menekankan bahwa ilmu berkembang pesat ketika masyarakat mencapai puncak peradaban. Namun, ketika negara melemah, ilmu dan budaya juga merosot. Dan menurutnya, pendidikan harus seimbang, bertahap, tidak dipaksakan, dan mempertimbangkan psikologi peserta didik. Lalu, terkait agama dan politik, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa agama, khususnya Islam, memperkuat asabiyah karena memberi legitimasi ilahiyah, dan dinasti berbasis agama bisa lebih kuat dan bertahan lebih lama, namun tetap tunduk pada hukum sosial sejarah bahwa akan runtuh bila solidaritas hilang. Kesimpulan besar dari kitab Al-Muqaddimah adalah Ibnu Khaldun adalah pelopor sosiologi, ilmu politik, dan filsafat sejarah. Ia melihat sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi proses sosial yang tunduk pada hukum tertentu. Dan kunci utama dalam dinamika masyarakat adalah asabiyah, siklus dinasti dan faktor ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun menjadi rujukan dasar dari teori-teori modern seperti Karl Marx di bidang ekonomi, Emile Durkheim di bidang sosiologi, dan Arnold Toynbee di bidang peradaban. Demikian ulasan singkat untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.